Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 12 Agustus, judul renungan kita, Orang Samaria yang Baik. Ayat hafalan, Lukas pasal 10, ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria adalah juga keturunan Yakub yang disebut Israel. Israel adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, kata Tuhan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 38. Tetapi kemudian 12 suku Israel pecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku menjadikan Yerobeam menjadi raja di kerajaan utara. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 20. Kerajaan utara menjadikan kota Samaria menjadi pusat kerajaannya. Sedangkan kerajaan di selatan yang berpusat di Yerusalem yang meneruskan tahta kerajaan Daud yang dipimpin oleh Rehabeam sebagai raja. Rehabeam menggantikan ayahnya Salomo. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1. Kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam inilah yang kemudian disebut kerajaan Yehuda. Di zaman Yesus, mereka disebut orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria bukan umat pilihan Tuhan lagi, karena mereka sudah lama meninggalkan Tuhan dan banyak menyembah berhala. Karena Yahudi sudah menganggap orang Samaria adalah kafir, maka orang Yahudi tidak mau bertemu dengan orang-orang Samaria. Ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup kekal? Lalu Yesus menjawab, "Perbuatlah seperti apa isi hukum Taurat yang kamu sudah baca." Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 26-28. Yaitu kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Untuk membenarkan dan membela diri, si ahli hukum Taurat itu bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Sesama manusia yang perlu dikasihi bagi ahli Taurat hanyalah sesama orang Yahudi. Sedangkan arti kasih kepada sesama manusia tidak seperti apa yang ada dalam pikiran ahli Taurat itu. Untuk menjelaskan arti kasih kepada sesama manusia, maka Yesus menyampaikan sebuah kisah yang sudah pernah terjadi. Kisah seorang Samaria yang baik hati. Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan antara Yerusalem dan Yeriko. Dalam perjalanan itu, dia melihat seorang terluka parah karena kejahatan penyamun. Orang yang terluka parah itu bukanlah orang Samaria. Dia adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau bertemu, apalagi bertegur sapa kepada orang Samaria. Orang Samaria dianggap hina oleh orang Yahudi. Tetapi ketika orang Samaria itu melihat orang Yahudi terluka parah, bahwa ia sangat memerlukan pertolongan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 10, ayat 33 bagian B dan 34 bagian A. Orang Samaria itu menolong dengan hati yang tulus dan sepenuhnya. Dia tidak memikirkan bahwa yang terluka parah itu adalah orang yang menganggap dia adalah orang hina. Itulah makna kasih kepada sesama manusia. Biarlah engkau mengasihi siapapun dengan tulus dan sungguh-sungguh. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus mengasihi sesama manusia, tidak memandang siapakah yang harus kami kasihi. Dan tolonglah kami
supaya kami boleh meneladani apa yang Kau ajarkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.